Oke guys, selamat datang di channel Aksi Movie. Channel ini menceritakan sebuah alur cerita berbagai film. Kali ini kita akan bahas sebuah film, yaitu film Idiocrash yang dirilis pada tahun 2006. Dan cerita film ini bertemakan tentang kritik sosial di mana akibat pesatnya komersialisme dan teknologi, manusia cenderung mengabaikan etika, tidak mementingkan intelijensi, dan semakin konsumtif. Pria ini tidak sengaja tertidur selama 500 tahun. Saat ia bangun, ia menemukan bumi sudah sangat kacau. Bangunan diikat oleh tali. Jembatan yang rusak tidak ada yang memperbaiki. Semua orang kecuali dia sudah menjadi idiot. Ketika dia menjawab 1 plus 1 sama dengan 2. Karena benar dia menjadi presiden AS. Ternyata pada saat ini, dengan IQ tinggi orang sibuk bekerja. Semakin sedikit ingin mempunyai anak. Dan sebaliknya, IQ yang rendah setiap hari bersenang-senang. Tapi mereka ingin punya keturunan. Maka keturunan sangat banyak. Penurunan IQ manusia. Menanggapi fenomena ini, militer bersiap untuk meluncurkan program hibernasi manusia. Untuk membekukan para elit di masyarakat. Demi mempertahankan gen manusia yang sangat baik. Protagonis pria Will adalah kelompok eksperimen pertama. Dan seorang gadis bernama Xiaomei, yang ikut dalam kelompoknya. Militer berjanji akan memberikan bonus besar setelah eksperimen berakhir. Seperti ini, keduanya memasuki kabin hibernasi untuk tidur. Tapi saat-saat baik ini tidak bertahan lama. Karena orang yang bertanggung jawab pada proyek ini ditangkap FBI. Eksperimen ini dilupakan. Laboratorium itu diratakan. Seluruh bangunan sudah menjadi tanah. Rata-rata IQ menurun dengan cepat. 500 tahun sudah berlalu dalam sekejap mata. Saat populasi meledak, sampah menumpuk seperti gunung. Tidak ada tempat yang bersih. Pada saat ini, truk sampah datang kembali. Dengan menjatuhkan botol terakhir. Ini seperti sentuhan untuk merobohkan semuanya. Bukit sampah itu runtuh. Membanjiri seluruh kota seperti tsunami. Dan kotak hibernasi Will terdorong ke sebuah rumah. Pemuda dengan IQ rendah sedang menonton. Will diusir oleh pemuda itu sebelum menjelaskannya. Kemudian ia datang untuk meminta bantuan. Tapi ia menemukan bahwa orang-orang ini bodoh. Bahkan papan nama rumah sakit juga bengkok. Dia masuk ke rumah sakit untuk memeriksa kondisinya. Bahkan sikap staf rumah sakit membuatnya terpana. Tidak bertanya apa-apa, hanya memilih ikon kartun. Dia pergi untuk pemeriksaan fisik. Metode pemeriksaan di sini lebih menarik. Dokter mengeluarkan 3 batang besi. Memasukkan ke mulutnya. Kemudian masukkan ke telinganya. Kemudian yang satunya masukkan ke pantat. Semua ini tidak benar. Mari kita lakukan lagi. Masukkan ini ke mulutmu. Ini adalah program yang sangat aneh. Membuat dia menyesal. Will ingin minum air dan berkumur. Tapi dia menemukan semua air adalah soda. Saat ini, Will akhirnya belajar dari majalah ini. Sudah tahun 2025 sekarang. Dia mengerti bahwa ia sudah tidur selama 500 tahun. Karena di tangannya tidak ada kode identifikasi. Maka ia ditangkap polisi. Dan dibawa ke pengadilan untuk diadili. Kemudian, sekarang juri dan hakim akan memulainya. Pengadilan menyewa pengacara untuk Will. Pengacaranya adalah orang yang mengusirnya. Tapi pemuda bodoh ini tidak membelanya. Sebaliknya, ia juga menuduh Will. Semua orang mencemooh. Karena semuanya tidak masuk akal. Hasilnya dia mendapat hukuman yang berat. Akhirnya pria yang sudah tertidur selama 500 tahun. Dibawa ke penjara karena tidak punya identifikasi. Di dalam penjara, dia sedang mengikuti tes IQ. Pertanyaannya adalah seperti ini. Jika punya ember 2 liter dan 5 liter, ada berapa total ember? Akankah memiliki beberapa jawaban yang tidak masuk akal? 2. Ini pertanyaan yang sederhana. Tapi hanya dia yang benar. Sangat jelas. 500 tahun kemudian, orang menjadi idiot. Tapi karena semua orang menjadi idiot, Will saat di penjara, memiliki ide berani untuk kabur. Dia berdiri di depan petugas. Memberitahunya dengan wajah sedih. Sebenarnya hari ini adalah hari saya dibebaskan. Petugas itu mempercayainya, akhirnya dia bebas dari hukum.
Lalu selanjutnya, dia lari keluar penjara. Will datang ke rumah pemuda bodoh lagi. Dari percakapannya, dia mengetahui bahwa masih ada mesin waktu yang tersisa di bumi. Will ingin menggunakan mesin waktu untuk kembali ke masa lalu. Pada saat yang normal, mereka menemukan Xiao Mei yang juga hibernasi bersamanya. Sangat cepat, polisi mengejar. Ketiganya hanya bisa meninggalkan mobil dan melarikan diri. Polisi yang berada tidak jauh menembaki mobil mereka. Bahkan menggunakan bazooka. Tapi sayangnya meleset keluar jalur. Menembak jatuh pesawat yang sedang terbang di udara. Tetapi Will akhirnya berpisah dan ditangkap. Polisi membawanya ke istana presiden. Karena Will berhasil menjawab benar 1 + 1 sama dengan 2. Mengandalkan IQ-nya untuk menarik perhatian presiden. Di sini, ia ingin bertemu dengan para pejabat senior. Menteri Energi adalah seorang anak kecil. Menteri Pertahanan adalah seorang pria gemuk. Menteri Pendidikan adalah seorang yang aneh. Kemudian menteri lain adalah seorang gadis. Presiden adalah seorang petinju yang sudah menang 5 kali. Presiden sangat optimis dengan Will. Dan ia mengadakan pertemuan dengannya. Ia menunjuk Will sebagai menteri dalam negeri. Dia meminta Will untuk memecahkan masalah pertumbuhan di negerinya. Will tidak punya pilihan selain menyetujuinya. Tapi kemudian dia bertemu dengan pemuda bodoh. Memintanya untuk menggambar peta lokasi mesin waktu. Di sisi lain, di bawah kepemimpinan mereka, pergi ke lahan gersang untuk menemukan alasan mengapa tidak ada yang tumbuh. Setelah itu, dia membawa Xiao Mei ke sana. Selanjutnya, hanya untuk membawanya ke toilet. Ia ingin menyelinap kabur dengan Xiao Mei. Tapi ketika mereka berdua membuka peta mesin waktu, keduanya benar-benar tercengang. Tidak ada cara lain, keduanya hanya bisa kembali. Tapi saat itulah mereka ditemukan. Ternyata orang pada zaman ini sering menggunakan bahan yang inferior. Orang bodoh di masa ini menggunakan minuman untuk menyirami tanaman. Jadi tanaman tidak bisa tumbuh. Tidak ada panen setiap tahun. Ternyata ini semua karena air yang digunakan. Pabrik pengolahan semua sumber air. Mengubah persepsi orang tentang air. Orang berpikir bahwa air hanya untuk menyiram toilet. Jadi inilah persepsi orang tentang air sekarang. Bahkan bayi yang baru lahir juga minum ini. Will menjelaskannya dengan putus asa. Tanaman ini harus disiram dengan air. Tapi karena IQ mereka rendah, tidak ada yang mengerti. Tidak ada cara lain, dia berbohong bisa berbicara dengan tanaman. Will memberitahu semua orang bahwa tanaman ini ingin minum air. Ini sangat meyakinkan semua orang. Segera semua orang mengubah sumber air. Hari-hari berlalu, tapi masih belum ada tanaman yang tumbuh di tanah itu. Beberapa hari ini, ia selalu bersama Xiao Mei. Keduanya memiliki kesan yang baik. Tetapi hari ini, di sekeliling rumah mereka penuh dengan orang. Ternyata karena gagasan Will yang merubah air, maka penjualan minuman menjadi menurun. Semua orang menuduh Will berbohong. Sehingga akhirnya, ia masuk penjara lagi. Untuk mencegah Will kabur, mereka memasang batu besar di kaki Will. Untuk menenangkan amarah, mereka juga menempatkan Will di arena pertandingan. Untuk mengalahkan kedua mesin ini. Jika ia berhasil, ia bisa bebas. Tapi mereka hanya memberinya sebuah mobil. Ditambah dengan batu besar ini adalah pertempuran. Sebenarnya, ini sama saja dengan menyuruhnya mati. Awal pertempuran ada sebuah mesin besar. Tapi karena pengemudinya bodoh, ia terkubur di reruntuhan. Tetapi 1 melawan 2, peluang menang hampir 0. Pada waktu yang sama, Xiao Mei melihat ada bunga yang tumbuh di tanah. Dia dengan cepat menyuruh pemuda itu membawanya ke pertandingan. Di perjalanan, Xiao Mei menemukan semua tanaman sudah tumbuh. Dia segera bertemu dengan presiden. Tapi presiden tidak bisa mendengarnya. Di arena pertarungan, Will hanya bisa mengelak, atau ia akan dihancurkan dengan kejam. Tetapi, Will dengan cepat menggunakan IQ-nya untuk melawan. Dia menggunakan ikatan bola besar untuk keluar dari mobil. Menggunakan mobil itu sebagai umpan. Membiarkan keduanya saling bertabrakan. Penonton di atas panggung merasa kagum. Tepat ketika Will mengira ia sudah menang, seorang pria merangkak keluar dari reruntuhan. Dengan senjata di tangan, dia menembaki Will. Penonton juga kembali bersemangat. Saat ini, Xiao Mei menemukan seorang fotografer. Menyuruhnya untuk melihat ke tanah, untuk menyiarkannya di layar. Tapi saat fotografer datang,
Mereka bahkan lupa untuk apa datang ke sini. Akhirnya mereka bertengkar, tapi saat berdebat, Will menonjok wajah fotografer itu. Kebetulan kamera jatuh ke tanah. Xiao Mei dengan cepat menayangkannya di layar. Penonton pun sangat kaget melihatnya. Akhirnya masalah mereka sudah teratasi. Pada saat kritis, Presiden berhasil menyelamatkan Will. Dia membebaskan Will. Beberapa hari kemudian, pemuda bodoh mengajak mereka ke mesin waktu. Tapi ternyata itu hanya sebuah mainan. Jadi tidak mungkin untuk kembali ke masa lalu, untuk memimpin orang maju ke arah yang lebih baik. Dia juga memiliki 3 anak bersama Xiao Mei. Ketiga anak ini adalah anak terpintar di dunia.